Shalom, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua ya. Kita boleh bersyukur untuk hari ini, boleh beribadah, tetap sehat di dalam Tuhan. Walaupun seringkali kondisi membuat kita itu takut ya, tapi satu hal di dalam Tuhan, ada iya dan amin dan ada jalan keluar. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Kami bersyukur akan setiap kemurahan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami juga bersuka cita Tuhan untuk hari ini Tuhan. Biarlah kami bergirang, apapun kondisi hati kami Tuhan, kami bawa di dalam hadirat-Mu Tuhan. Jamalah kami Tuhan, karena Engkau sudah melayakkan kami, supaya kami boleh masuk ke dalam hadirat-Mu yang Maha Kudus. Urapi juga sidang jemaat-Mu Tuhan, di dalam kasih anugerah-Mu Tuhan. Biarlah kami bergirang, bersuka cita, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Haleluya. Kau lembut, kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Haleluya. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Amin. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari jemaat Tuhan, kita angkat pujian dengan sungguh. Mari bangkit berdiri. Haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Oh, haleluya. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Katakan dia lembut. Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Katakan Roh Kudus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Oh, haleluya. Roh Kudus, ku mengasihi. Amin. Terima kasih Tuhan. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi.
Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kami bersyukur Tuhan, jamahlah kami Tuhan. Haleluya. Curahkanlah roh-Mu, jamahlah, lawati kami Tuhan, supaya kami bergirang di dalam Kota. Apapun yang menjadi kondisi kami Tuhan hari ini, biarlah lawatan-Mu ada di dalam kami Yesus. Kami percaya Roh-Mu sudah dicurahkan dalam hidup kami. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih. Lawati kami Tuhan, supaya kami mengetahui bahwa Engkau adalah Allah, Allah yang memelihara kami, Allah penolong kami. Oh haleluya, jamahlah kami. Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Terima kasih jemaat Tuhan, sembahlah Dia. Jemaat Tuhan, Dia layak ditinggikan. Glory. Terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih. Untuk Roh-Mu Tuhan, jemaat Tuhan sembah Dia, katakan haleluya. Ku buka hati, terima kasih Yesus, menyembah-Mu Yesus. sembahlah Dia. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Haleluya. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Katakan jamahlah kami Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Oh jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Oh haleluya, glory. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersukacita dan bergiranglah di dalam Engkau. Haleluya, amin. Ya, puji nama Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini. Kita diberkati Tuhan, dan itu terbukti kita mampu melewati seminggu yang sudah berlalu, dan hari ini kita dalam keadaan baik, tak kurang dari satu apapun. Baik Bapak Ibu Saudaraku, kita akan belajar bersama-sama tentang doa Bapa kami dan pada bagian yang kelima ini. Ya, kita buka di dalam Matius 6, satu ayat saja kan kita baca. Matius 6 ayat yang ke-11. Kita perhatikan baik-baik dan kemudian kita coba pelajari firman Tuhan ini. Kita buka Matius 6 ayat yang ke-11. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu ya. Kita persiapkan Matius 6 ayat yang ke-11. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Amin. Ya, oke. Baik Bapak Ibu Saudaraku, di dalam doa Bapa kami ada 4 bagian. Ada 4 bagian, yaitu pengakuan iman, dan kemudian pengharapan iman, serta kebutuhan hidup, dan pengampunan keselamatan. Nah, doa Bapa kami selain berisi yang saya sebutkan tadi, pengakuan dan pengharapan iman, juga berisi tentang permohonan kebutuhan jasmani. Jadi ada kebutuhan hidup,
Kalau kita melihat kebutuhan tubuh kita, Bapak Ibu, ada tubuh, jiwa, dan roh. Semuanya terpenuhi, Bapak Ibu. Jadi lengkap. Ada jiwa, di dalam jiwa ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Di dalam roh, itu kita berhubungan dengan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, yang Allah kehendaki menyembahlah di dalam roh dan kebenaran. Roh itu medianya sama dengan tubuh. Medianya sama dengan tubuh. Kalau tubuh itu hal yang nyata, hal yang terlihat. Saya merasakan makanan, saya melihat, saya meraba, saya mengecap, sama Bapak Ibu ya. Jadi ini. Demikian juga dengan roh. Roh itu sama. Ketika kita menyembah Tuhan, Tuhan kehendaki. Nah ini banyak juga orang yang tidak mengetahui kenapa Tuhan Yesus meminta di dalam Yohanes 4 itu, engkau akan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Ya. Jadi yang dimaksud dengan menyembah di dalam roh diri kita memang ada hidup. Hidup inilah yang kemudian sama dengan kehidupan nyata kita, Bapak Ibu. Saya melihat. Itu ya. Seperti sekarang dengan mata jasmani saya melihat Bapak Ibu. Baju merah, baju putih, baju hitam. Saya melihat. Tapi di dalam menyembah roh pun juga demikian. Saya melihat kebaikan Tuhan. Kecaplah, kecap. Sama seperti Bapak Ibu ngincipin makanan. Enak, oh kurang asin, itu mengecap. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kita mengecap kebaikan Tuhan. Meraba pun juga begitu, kita merasakan kedekatan kita dengan Tuhan, kita merasakan meraba kelembutan hati Bapa. Sejauh mana kualitas kita menyembah Tuhan dalam roh itu Bapak Ibu? Apakah kita hanya sekedar berlutut tanpa merasakan kehadiran Tuhan? Itu belum menyembah di dalam roh. Jadi sayang sekali kalau kita buang-buang waktu. Andai kata Bapak Ibu berdoa 15 menit, andai kata Bapak Ibu berdoa 30 menit, andai kata Bapak Ibu berdoa 1 jam, dan ternyata tidak menyembah dalam roh, tidak merasakan mengecap kebaikan Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan, merasakan kelembutan Tuhan, merasakan kasih Allah. Harus kita rasakan. Di mana itu? Bukan di Yerusalem kata Tuhan Yesus. Bukan juga di Gunung Gerizim. Nah, ini juga koreksi ya untuk beberapa khotbah ya. Jadi Samaria itu, orang Samaria itu menyembah di Gunung Gerizim. Dia menyembah Allah Yahweh. Tapi orang Samaria adalah orang campuran orang Israel dengan bangsa-bangsa lain. Sehingga orang Israel, orang Yahudi yang murni, nggak bisa dong kamu nggak murni. Mereka menyebutnya goyim, ya, anjing, kafir. Kemudian kan begitu kan, kamu kafir, mengkafir-kafirkan. Sementara orang Israel menunjukkan bahwa dirinya segula, orang pilihan Allah. Sehingga ada batas. Sehingga pada waktu Tuhan Yesus berkata, engkau tidak akan menyembah lagi di Yerusalem, tidak juga menyembah di Gunung Gerizim. Lalu di mana? Dimanapun kita berada, sembahlah Dia di dalam roh dan kebenaran. Yang penting kualitas kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Begitu pula doa Bapa kami ketika kita menyebut Bapa kami di dalam kerajaan surga. Entah Bapak Ibu mungkin pada saat Bapak Ibu berada di pesawat yang tiba-tiba kemudian goncangannya cukup keras gitu ya. Bapa kami dalam surga. Tidak perlu Bapak Ibu
tunggu Tuhan ya, tunggu turun dulu, saya nanti berdoa. Enggak, dimanapun berada. Sama seperti Petrus ketika Petrus berada di Bapak Ibu? Di laut gitu ya. Tuhan tolonglah. Jadi ketika Bapak Ibu berada dimanapun, yang penting kualitasnya ini. Apakah merasakan kita kehadiran Tuhan, merasakan roh kita sedang berhubungan dengan Allah. Jadi doa Bapa kami ini betul-betul Bapak Ibu, saya merasakan apakah kita sekualitas dengan apa yang Tuhan Yesus mau gitu loh. Bapa kami yang di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu. Jadi ada kebutuhan rohani kita yang harus kita penuhi, yaitu ketika kita merasakan dengan Allah. Jiwa itu menunjang. Jiwa itu menunjang, semuanya larinya kepada roh yang di dalam. Ada duka cita, ada sukacita, ada kebahagiaan. Aku happy, aku senang sekali. Itu berbicara tentang jiwa. Kamu kok murung sih? Iya. Aku lagi sedih. Aku sedang dikhianati. Aku sedang hatiku luka oleh kata-kata suamiku. Aku luka. Itu kualitas jiwa. Di dalam jiwa ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak, ada emosi. Ketika jiwa kita bergejolak Bapak Ibu, maka firman Tuhan berkata, engkau tenang dulu, baru berdoa. Kita tenangkan diri kita untuk kita bisa membangun roh yang ada dalam diri kita. Jadi doa Bapa kami ini, Bapa kami dalam kerajaan surga, kebutuhan tentang rohani kita. Ya. Kemudian datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Pengharapan jiwa kita Bapak Ibu. Saya punya pengharapan yang pasti. Kan sekarang lagi rame itu Daniel Mananta itu. Nah, minggu kapan ya saya lupa tanggal berapa Mbak Pipit ya. Itu sudah saya persiapkan mengenai okultisme Bapak Ibu. Nanti akan kita bicara mengenai okultisme. Di Alkitab juga disebutkan tentang jinnya. Kita juga lagi mau menyusun tentang suatu video singkat ya nanti tentang tanggapan gereja kita. Ya, kita harus bangga terhadap salib Kristus. Ya, salib Kristus. Walaupun orang lain melabelkan di dalam salib Kristus ada jin kafir, kita bersyukur. Ya, kita bersyukur. Karena memang sejak dulu salib itu satu kebodohan bagi mereka. Nah, kita bangga, kita punya salib itu kita bangga. Nah, disinilah Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, ada pengharapan jiwa kita. Ketika pengharapan jiwa kita lemah, maka rohani kita lemah. Ketika rohani lemah, kita akan mudah untuk beralih ke lain hati. Dan begitu banyak orang-orang Kristen yang tadinya kelihatan kuat, ternyata dia hanya sampai sebatas di jiwa, merasakan kesenangan sendiri, tanpa bisa membangun rohaninya. Selain itu juga ada kebutuhan rohani, kebutuhan jiwa, dan hari ini kita belajar, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jadi begitu holistik ya, ini begitu menyeluruhin doa Bapa kami yang sangat singkat, ini padat Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa pecah-pecah dalam doa. Bisa secara keseluruhan, kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani, kebutuhan jiwa, kebutuhan tubuh gitu ya.
Atau Bapak Ibu datang kepada Tuhan untuk memenuhi kebutuhan tubuh saja, tidak ada masalah Bapak Ibu. Bapak, aku hari ini sedang butuh makanan, tolong dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, hatiku sedih, tolong balut lukaku ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tapi Tuhan mengajarkan di sini secara lengkap. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan ada kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani, kebutuhan jiwa, silakan sampaikan kepada Allah. Dan kita punya keyakinan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang mendengar. Kita sudah belajar ya mengenai sebutan Bapa itu adalah kedekatan. Bukan hanya sekedar peran fungsional Bapa yang memberkati, yang kemudian menghukum, mengajar, mendidik. Tapi juga Bapa memiliki kedekatan. Nah, kita bersyukur Bapak Ibu, Tuhan Yesus memperlengkapi kita dengan satu pengertian bahwa Bapa itu enggak jauh. Bapa itu dekat dengan kita. Nah, kalau kita lihat di sini kebutuhan tentang jasmani kita ini, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ada 3 bagian. Maknanya itu ada 3 hal yang pokok. Kebutuhan yang ada di dalam kata-kata berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ya. Yang pertama berikanlah kami ditambah dengan hari ini. Yang kedua makanan kami. Dan yang ketiga yang secukupnya. Oke Bapak Ibu ya. Kita akan coba telusuri. Jadi kalau nanti ada teguran-teguran, ada nasihat lewat pelajaran ini, saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu. Sebelum kena kepada Bapak Ibu, kena lebih dulu kepada saya. Jadi pada waktu saya mempelajari hal ini, aduh Tuhan, kamsya Tuhan, makasih Tuhan, thank you Tuhan, kau sudah negur aku. Jadi sebelum kepada Bapak Ibu, mari kita buka hati kita. Itu sudah kena lebih dulu kepada saya. Yang pertama, berikanlah kami ya hari ini. Ya, berikanlah kami ditambah dengan hari ini menunjukkan dari bahasa Yunani itu didomi. Artinya berikanlah kami. Permohonan sekaligus pengakuan bahwa Allah itu sumber berkat. Sumber berkat. Kelihatan sederhana ya. Tapi seberapa banyak kita, Bapak Ibu Saudaraku, yang merasakan apa yang diperoleh itu dari usahanya. Ketika kita menganggap kerja kita, usaha kita sedang menyisikan Allah sebagai sumber berkat. Tidak heran kalau Allah kemudian ingin menghajar orang itu dengan cara membersihkan apa yang dia punya. Baru kemudian menyadari benar itu dari Allah. Tapi apakah harus kita menunggu kejadian itu terlebih dulu baru kemudian kita mengaku bahwa itu dari Allah? Kerja dari pagi sampai dengan malam Bapak Ibu enggak salah. Tetapi imbangi kerja keras kita ini dengan satu pengertian bahwa Allah sumber berkat kita. Bukan karena kehebatan, bukan juga karena keberuntungan. Kebetulan saya dapat, beruntung saya dapat. Seolah-olah karena keberuntungan, karena hoki kita. Bukan karena tindakan Tuhan yang memberkati kita. Tetapi tindakan Tuhan yang memberkati kita tentulah satu tindakan yang bukan tanpa alasan. Jadi Tuhan Allah itu memberkati tentu punya alasan Bapak Ibu.
dan semua orang berhak menikmati berkat Tuhan. Kecuali orang malas. Orang yang wajahnya jelek bisa sukses, Bapak Ibu. Ya, orang yang cacat bisa sukses. Diberkati Tuhan. Semua di bawah kolong langit ini, Bapak Ibu, tidak ada satu pribadi yang sebagai sumber berkat. Jadi jangan pernah berpikir bahwa Allah Bapa ini hanya berurusan dengan orang Kristen. Kemudian kita berpikir bagaimana dengan orang Konghucu, bagaimana dengan orang Hindu, bagaimana dengan orang Buddha, berkatnya dari mana? Dari Allah mereka. Kemudian kita mau coba berpikir kalau gitu di dalam jagat raya ini Allah yang menciptakan langit bumi, ini Allah juga yang memberkati, maka di sini juga adalah Allah B yang menciptakan langit bumi, memberkati, terus begitu. Satu. Ya, yang agak sedikit lebih rumit. Jadi makanya ini agak sedikit sulit Bapak Ibu ya. Yang agak sedikit rumit ketika berbicara tentang okultisme. Bagaimana dengan berkat yang mengalir lewat berhala? Berkatnya dari mana? Apakah Allah tidak bertindak? Allah bertindak. Tetap semuanya itu dalam kontrol Allah, Bapak Ibu. Ketika orang datang kepada satu dukun dan kemudian tetap itu kesembuhan dari Allah. Tidak ada yang lain. Seluruh jagat raya ini ada di dalam kontrol Allah. Yang Allah lihat adalah orang itu mendapatkan, lebih mementingkan. Kemarin kita makanya saya coba step by step Bapak Ibu. Senang mana? Tujuannya atau prosesnya? Orang lebih tertarik dengan tujuan. Yang penting saya tujuannya dapat itu. Tidak mempedulikan prosesnya di sini loh. Sampai dia bisa kehilangan jiwa gara-gara prosesnya di sini. Betul dia mendapatkan tujuan tapi dia kehilangan jiwanya. Tapi hari ini kita belajar, Allah itu sumber berkat. Jadi jangan tutup mata sebelah mata ketika kita melihat orang lain yang di luar Kristen diberkati Allah dari Allah yang sama. Ya, hebat Tuhanku. Jadi gitu loh Bapak Ibu, kita punya, wah dahsyat Tuhan saya ini. Dia memberkati orang itu. Nggak perlu kita kemudian dengan sebelah mata kita berkata, wah hebat ya Allah mereka hebat. Enggak, dari Allah yang sama. Hanya saja mereka tidak mengenal Allah yang benar. Sehingga Allah yang satu ini mereka sebut sebagai Allah. Allah yang satu ini mereka sebut sebagai Sang Yang Widi. Allah yang satu ini mereka sebut dengan sebutan lain. Tapi Allah satu. Kemudian kita ini menyebutnya, diperkenalkan oleh Tuhan Yesus, Bapa. Karena kita mengenal Allah sumber berkat itu, kemudian kita berkata, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kepada siapa? Bapa sumber berkat. Lebih konyol dari penyembahan berhala ketika kita berkata, aku dapat berkat karena kerja kerasku. Lebih jahat daripada orang menyembah berhala. Kenapa? Karena orang menyembah berhala tidak mengenal Allah yang benar. Sementara orang yang mengaku
Aku kerja keras sehingga dapatkan berkat ini. Aku kerja keras. Dia sudah mengenal Allah yang benar, tapi dia mengingkari hal itu. Gak gampang saya belajar ini Bapak Ibu. Tuhan ampuni saya. Saya sudah kenal kok Allah Bapa. Engkau sumber berkat. Penambahan kata hari ini menunjukkan ketergantungan kita dengan Allah yang setiap hari harus kita tergantung kepada Allah. Bukan hanya setiap hari, setiap saat Bapak Ibu. Hari-hari saya jalani bersama dengan keluarga, dengan istri saya. Dalam keadaan suka dan duka. Tapi ketergantungan saya dengan Allah. Ya, ini kan ada istri saya, rasakan. Kita punya Allah yang hebat, gak usah khawatir. Jadi penambahan kata hari ini tuh bukan sekedar ya tanpa makna Tuhan Yesus katakan. Tapi justru menunjukkan ketergantungan kepada sang sumber berkat itu. Mungkin ada yang kerja yang luar biasa hebatnya itu ya. Sehingga melelahkan. Tuhan tidak pernah lupa akan jerih payah kita. Asal kita tidak lupa akan ketergantungan kita dengan Allah. Saya kalau jalan kemudian melihat seorang wanita tua gitu ya. Kemudian dorong gerobak. Bahkan bukan pemandangan asing bagi kita kalau kita berjalan. Saya pernah nganter jalan pagi gitu ya, maksudnya naik mobil jalan gitu, kemudian ada ibu-ibu yang jam 2 pagi pergi ke pasar Limbangan itu, dahsyat luar biasa. Allah yang saya sembah, siapapun ibu itu, entah itu orang Kristen, entah itu orang bukan, Allah yang saya sembah memberkati dia. Kita yang sudah mengenal kemudian mengingkari hal itu adalah lebih jahat daripada seorang penyembah berhala. Sehingga doa Bapa kami ini Bapak Ibu, waduh, bukan hanya mendekatkan tubuh jiwa dan tubuh jiwa kita, tapi juga roh dan jiwa kita kepada, tapi tubuh kita ini seperti dekat dengan Tuhan. Berikanlah kami ini pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kepada siapa? Kepada Allah sumber berkat itu. Dan perlu Bapak Ibu ketahui doa Bapa kami yang berkata berikanlah kami ini bukan menunjukkan kekhawatiran akan kekurangan. Bukan menunjukkan kekhawatiran. Apa yang kami makan hari ini ya? Aduh, aku khawatir. Oh iya, karena aku khawatir aku datang kepada Allah, berikanlah kami pada hari ini makanan. Bukan Bapak Ibu. Sama seperti komunikasi antara anak dengan Bapak. Coba kalau anak Bapak Ibu datang kemudian minta ya, Pak minta uang jajan. Apakah dia khawatir bapaknya? Enggak. Bukan karena kekhawatiran kekurangan kemudian dia minta, tidak, tapi karena komunikasi. Sama seperti itu kan? Bukan juga, tadinya mau saya tulis Bapak Ibu, bukan juga dengan mengemis. Tahu ya pengemis itu ya? Kan gak mungkin anak kita ngemis itu Bapak Ibu. Pengemis itu kan tidak kenal dengan bapaknya, tidak kenal dengan orang yang diminta. Pengemis itu siapa saja dianggapnya. Itu bukan seperti mengemis, tapi seperti anak yang memang ketergantungan dengan Bapak. Bapak berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nanti akan Bapak Ibu lihat ya, kenapa makanan. Jadi ini sedang menunjukkan komunikasi yang berjalan antara anak dengan Bapa. Saya tadinya mau menampilkan data ya mengenai perceraian, mengenai kerusakan, keretakan rumah tangga.
saya ingin tahu gitu ya, tapi terlalu luas lah ya. Tapi ini menjadi tambahan. Saya ingin tahu penyebab utama perceraian, penyebab utama keretakan-keretakan rumah tangga, penyebab utama tentang hancurnya pertemanan itu karena apa? Apa karena kalau rumah tangga apa karena ekonomi begitu ya? Atau karena ekonomi cukup tapi komunikasi. Ya. Jadi hubungan kita dengan Allah Bapa itu bisa rusak hanya gara-gara ini loh Bapak Ibu, komunikasi di sini. Kamu ngomong. Kalau butuh kamu ngomong. Kita bicara dengan Bapa. Makanya tadi saya katakan di awal, tidak terbatas ketika kita berdoa itu harus ada kebutuhan jasmani, rohani, kemudian kebutuhan jiwa, enggak. Ngomong aja dengan Bapa. Seorang pendeta lihat status saya itu jam ada ya. Loh Pak Rudi belum tidur gitu ya. Jam 1 gitu situ saya ngomong. Saya lagi ngomong dengan Bapa. Ada begitu banyak, ya maaf Bapak Ibu, bukan banyak ya. Ada beberapa orang yang WA kepada saya, Pak, saya punya pergumulan begini. Ya, saya sampaikan. Tapi saya juga mengajari kepada mereka, jangan biasakan saya yang ngomong. Kamu juga bisa ngomong. Jadi ini bentuk komunikasi dengan Allah. Bukan karena saya khawatir kurang maka saya kemudian datang kepada Allah. Anak nggak khawatir kepada kekurangan itu, anak nggak khawatir karena dia punya Bapa yang sumber berkat. Jadi kalau ada anak yang khawatir itu bagaimana dengan Bapa kedekatannya? Saya pernah menyampaikan, jangan sampai kekhawatiran itu boleh datang ya Bapak Ibu. Kita tidak bisa menghindari kekhawatiran, ketakutan itu boleh datang, silakan datang, menyerang kita datang kekhawatiran. Tapi jangan sampai kita dikuasai oleh kekhawatiran. Aku punya Tuhan yang hebat. Aku punya Allah yang sanggup menyediakan segala keperluanku. Aku tahu itu. Gak dikuasai oleh kekhawatiran. Sehingga pada waktu kita datang kepada Allah Bapa dan kita berkata, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, bukan sedang menunjukkan aku khawatir gak bisa makan hari ini Bapa. Orang yang tinggal di dalam Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kemarin sudah saya sampaikan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu bukan berarti orang itu terus-menerus berdoa. Sampai saya katakan makan itu doa. Orang yang carilah dahulu kerajaan Allah itu punya hubungan yang baik dengan Tuhan sampai dia tahu apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga kalau kita tahu apa yang Tuhan kehendaki, kita akan bekerja dengan jujur, kita bekerja dengan baik. Kurang enggak? Nah, orang yang bekerja dengan baik, orang yang bekerja dengan jujur, orang yang bekerja dengan tekun, itu akan dicari orang dan dia tidak akan kekurangan. Berbeda dengan orang Kristen yang kerjanya ngawur, dikasih kepercayaan tidak dijalankan, lebih baik saya mempekerjakan orang yang bukan Kristen. Orang yang demikian ini Bapak Ibu, ini ada juga. Ya, ada juga. Yang sudah dikasih kesempatan kerja, kemudian dia tidak jujur. Akhirnya di blacklist, kerja di mana-mana susah. Tolong Pak Pendeta, lah kamu dulu gimana? Dia ngubungi saya loh. Saya harus mengembalikan. Enak banget loh.
Nggak kekurangan orang yang carilah dahulu kerajaan Allah, nggak akan kekurangan, sehingga Tuhan Yesus katakan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi ini Bapak, kita nggak khawatir akan hidup kita ini, ya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saya tidak khawatir akan hidup saya Tuhan, karena aku punya Tuhan Allah sumber berkat. Ya, Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan 3. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Daud menyadari Allah sumber berkat. Daud gak kekurangan Bapak Ibu. Tapi apa yang Daud terima, itu Daud merasakan Allah yang menyediakan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, artinya disediakan kebutuhan jasmaninya oleh Tuhan. Ini pengakuan yang hebat Bapak Ibu dari seorang Daud. Kadang saya kalau melihat orang baru karyawan, Daud itu raja. Baru karyawan begitu kemelintinya itu. Seolah-olah dia kerja keras, kemudian dia mendapatkan uang. Melupakan Allah sebagai sumber berkat. Gembalaku yang baik, kata Daud. Dialah yang menyediakan. Bukan karena kekhawatiran maka kita minta kepada Allah. Hilangkan dulu kekhawatiran. Kita minta kepada Tuhan. Bukan karena alasan kekhawatiran itu kemudian kita minta kepada Allah. Jadi kalau kita khawatir, itu yang perlu dipertanyakan, kedekatan kita dengan Allah, seberapa jauh, seberapa dekat kita dengan Allah. Orang yang dekat dengan Allah, apa Bapak Ibu? Hanya dekat Allah saja aku tenang. Bukan gelisah, tenang Bapak Ibu. Gak khawatir akan hidup ini. Nah Bapak Ibu saudaraku yang kasih Tuhan, jadi pertanyaannya adalah, silakan diklik ya, susah sekali ya. Makanan. Kenapa makanan? Jadi makanan adalah kebutuhan pokok manusia. Kita buka dalam Matius 4 ayat yang keempat. Kenapa makanan? Matius 4 ayat yang keempat. Matius 4 ayat yang keempat. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Iya. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi kalau di dalam itu kan roti, tapi kalau diganti kemudian makanan, bisa nasi, tapi itu menunjukkan roti, menunjukkan makanan pokok bagi orang-orang di Israel, itu roti. Dan makanan kita ganti menjadi nasi karena kita tinggal di Indonesia. Jadi kenapa kita minta nasi? Jadi makanan adalah kebutuhan pokok manusia. Ini ya. Kita minta akan kebutuhan pokok hidup kita. Nah, menariknya Bapak Ibu yang perlu direnungkan, makanan itu sekalipun umum dicari, tetapi tetap hal itu meminta kepada Bapa walaupun sangat mungkin bisa didapat tanpa Bapa. Bapak Ibu paham ya? Ya. Kenapa kok tidak minta kemewahan? Kenapa kok tidak minta kekayaan? Saya tadi coba ya,
ketika saya berdoa, waktu tadi berdoa gitu ya, kemudian Tuhan ingatkan di situ, coba cari. Kemudian saya coba cari ya, tapi sangat singkat sekali. Saya hanya berkata begini kepada Bapak Ibu, ada seorang anaknya bos, ya, dan dia akan menggantikan bapaknya sebagai pemilik dari perusahaan. Tapi bapaknya ini bijak, nggak langsung menduduki dia sebagai direktur utama. Dia berkata kepada anaknya, kamu jadi karyawan. Kemudian dia jadi karyawan. Dari karyawan kemudian dia jadi asisten manajer. Dari asisten manajer kemudian dia jadi manajer. Kemudian sampai kepada siap untuk menduduki kedudukan yang paling tinggi di perusahaan itu. Tuhan Yesus mengajarkan lewat doa Bapa kami ini, kita meminta kepada Allah Bapa itu hal yang paling umum yang dicari, bahkan tanpa Allah pun saya bisa cari. Tanpa Allah saya bisa mencari. Dari hal yang mendasar dulu. Sehingga Bapak Ibu, makanan ini, kenapa bukan ini? Karena jika hal kebutuhan pokok ini bergantung kepada Allah seperti dari bawah, maka akan berlaku juga untuk kebutuhan hal yang selain pokok. Karena sudah terbiasa bergantung kepada Allah, hal makanan yang sederhana kita bergantung kepada Allah, maka untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya ketika kita sudah punya kekuatan bergantung kepada Allah, hal yang sederhana, yang kecil, yang sederhana kita bergantung kepada Allah, maka pada waktu kita mempunyai kebutuhan yang lain selain kebutuhan pokok. Jadi selain kebutuhan pokok ini di dalam ilmu ekonomi kan disebut sebagai kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier gitu ya. Kalau kebutuhan pokok, kebutuhan primer, kebutuhan yang umum, makan, papan, sandang, itu kebutuhan pokok. Kita minta kepada Bapa, itu diwakili dengan kata-kata makanan. Tapi kalau baju sudah ada baju kemudian wah, saya pengen baju yang bagus, itu kebutuhan sekunder. Saya pengen kalung, saya pengen kebutuhan tersier. Tapi kalau itu hal yang sederhana makanan itu kita sudah punya gantungan kepada Allah yang begitu kuat. Pada waktu kita meminta kepada Bapa hal yang lain, kita tetap bergantung kepada Dia. Sama seperti anak yang tadi, anaknya bos tadi, kenapa dari bawah? Kan ada juga Bapak Ibu yang anak tidak dari bawah, diberi warisan jadi direktur utama jebret gitu ya. Dia tidak tahu bahwa ya. Jadi ketika kita bergantung kepada Allah dengan kebutuhan pokok, maka akan lebih bisa bergantung akan kebutuhan lain, ya tersier kepada Allah. Tetapi kalau kita langsung kepada kebutuhan mewah, kita minta kepada Allah kebutuhan mewah, sama seperti tadi, anak itu akan lupa. Ya, kalau kita minta kepada Allah dan kemudian kita minta kebutuhan tersier sekunder ini ya, mobil itu kita minta kepada Allah, dipenuhi sama Allah. Dia akan mudah lupa ketika dia minta hal yang sederhana, nggak usah lah, aku bisa. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan tingkatan rohani kita yang bertumbuh Bapak Ibu. Sampai akhirnya kita terbentuklah kerendahan hati kita, karena kita tahu. Jadi sehebat apapun Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika mampu memperoleh berkat-berkat yang jauh lebih besar, itu karena ketergantungan kita kepada Allah. Karena kita sudah terbiasa dengan hal yang kecil. Berbeda dengan orang yang memperoleh sesuatu tanpa proses yang dari bawah, dia akan berkata, gampang, aku iso gampang. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Sebaliknya, jika seseorang bergantung kepada Allah untuk kebutuhan sekunder, tersier, maka akan ada sikap acuh bergantung untuk kebutuhan pokok yang sederhana. Dan ini sangat berbahaya Bapak Ibu. Yeremia 17 ayat yang kelima. Tolong dibaca. Yeremia 17 ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Terkutuklah dia. Kenapa? Karena dia mampu mendapatkan hal yang sekunder, yang tersier, yang di luar dari kebutuhan pokok itu dengan kekuatannya sendiri. Sehingga dia meremehkan, itu karena dia tidak memahami didikan Allah. Ketika Allah mendidik kita, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tuhan sedang mendidik kita dari bawah. Bapak Ibu saudaraku yang kasih Tuhan, tetaplah kita bergantung kepada Allah. Amin. Ya, dan saya yakin dan percaya Kak, saat kita bergantung kepada Allah, saat kita bergantung kepada Allah, nempel dengan Tuhan, ya, kita memiliki kekuatan yang hebat untuk bisa menanggung segala perkara dalam hidup kita ini. Berbeda dengan orang yang merasakan bahwa dia sanggup melakukan sendiri. Maka firman Tuhan tadi berkata, terkutuklah orang itu. Nah Bapak Ibu saudaraku, kenapa secukupnya? Ini kata secukupnya sebenarnya mengulang kembali kata hari ini. Ya, kalau kata hari ini mengandalkan Tuhan secukupnya, karena kita mengandalkan Tuhan, cukup Tuhan segini. Sehingga kita terus bergantung kepada Allah sama seperti hari ini. Besoknya bagaimana? Besoknya kita katakan hari ini juga. Sama seperti tulisan-tulisan di warteg. Ya, hari ini bayar, besok gratis. Setuju? Bapak Ibu kalau datang ke warteg, baca hari ini bayar, besok gratis. Seneng gua, besok datang lagi, baca lagi. Hari ini bayar, besok gratis. Nggak selesai karena setiap hari harus bayar. Sama seperti itu. Ya. Hari ini kita bergantung kepada Tuhan, besok jangan bergantung kepada Tuhan. Setuju ya? Setuju ya? Tapi besok baca lagi. Hari ini saya bergantung, besok nggak bergantung. Hari ini baca lagi terus. Maka setiap hari Bapak Ibu bergantung kepada Tuhan. Sama seperti itu. Secukupnya sedang menunjukkan pengulangan dari kata hari ini. Cukup Tuhan. Karena dengan cukup saya akan bergantung kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan,
Haleluya. Tidak ada tempat selain Engkau Tuhan, di mana kami menggantungkan kehidupan kami ini. Bukan hanya perkara-perkara kebutuhan pokok saja Tuhan, tapi segala kehidupan, keperluan hidup kami ini, kami bergantung kepada Engkau Tuhan. Dan kami sungguh bersyukur kepada Engkau ya Bapa. Engkau mengajar kepada kami, seperti seorang bapak mengajar kepada anaknya, agar hidup kami betul-betul hidup yang berkualitas di hadapan Engkau. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, beri kepada kami kesukaan Tuhan, untuk kami berhubungan dengan Engkau, bersekutu dengan Engkau Tuhan, berkomunikasi dengan Engkau Tuhan, setiap waktu di dalam segala keadaan kami Tuhan, sebab kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami meninggalkan tempat ini dengan membawa pulang berkat-berkat yang Tuhan sudah siapkan bagi kami. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga. Kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, Anak yang tunggal, dan persekutuan yang begitu indah dengan kuasa Roh Kudus. Terpujilah Engkau Tuhan, Engkau Allah yang sangat mengasihi kami, Engkau Allah yang memberkati kami, Engkau Allah yang melindungi kami, Engkau Allah yang menyinari kami dengan wajah-Mu Tuhan dan memberikan kepada kami kasih karunia. Engkau Allah yang menghadapkan wajah-Mu kepada kami Tuhan dan memberikan damai sejahtera. Bapak, Ibu, saudaraku yang kasih Tuhan, kita yakin dan percaya bahwa Allah Bapa yang di surga sudah memberkati dalam kehidupan rumah tangga Bapak Ibu, dalam keluarga Bapak Ibu, dalam usaha pekerjaan Bapak Ibu, kemanapun Bapak Ibu berada, ada di dalam perlindungan Tuhan. Tuhan jauhkan dari segala mara bahaya, Tuhan jauhkan dari segala sakit penyakit, Tuhan jauhkan dari segala tipu daya iblis, dan nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kita semua. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mengatakan amin. Tuhan memberkati. Sampai ketemu pada jam-jam ibadah selanjutnya. Tuhan memberkati. Katakan jamalah kami Tuhan, jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Oh, jamalah kami, jamalah